Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang melawan Raja Namrud dan kelahiran Nabi Ismail. Beberapa umat Islam mengatakan Nabi Ibrahim disebut sebagai bapak para nabi karena dari keturunannya lahir banyak nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam juga dijuluki sebagai ulul azmi atau Rasul pilihan Allah yang memiliki ketabahan dan ketegaran hati yang luar biasa. Beliau juga mempunyai banyak kisah terkenal. Tentang kapan Nabi Ibrahim dilahirkan, para ahli sejarah dan ulama memiliki beragam pendapat. Ada yang mengatakan, Nabi Ibrahim alaihissalam hidup sekitar 1997 sampai 1822 sebelum Masehi, antara 2150 sampai 2080 sebelum Masehi. Lahir pada tahun 2295 sebelum Masehi. Ada pula yang meyakini bahwa para nabi ini lahir pada 2166 sebelum Masehi. Mari kita simak perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam, para ahli nujum memberitahukan kepada Raja Namrud bahwa pada 1889 sampai 1956 sebelum Masehi, lahir seorang anak laki-laki yang akan membinasakannya kelak. Oleh sebab itu, ia memerintahkan prajurit untuk mencari anak itu, supaya yang diramalkan tidak akan menjadi kenyataan. Setiap anak laki-laki yang lahir di tahun itu dibunuh. Bahkan, para lelaki dilarang menggauli istrinya. Pada 2295 sebelum Masehi, di negeri Mosul, di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang menyembah berhala-berhala yang terbuat dari kayu dan batu. Saat kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi ibunya dari kejahatan, kekejaman Raja Namrud, sehingga kehamilannya tidak diketahui oleh orang-orang. Ibunda Nabi Ibrahim alaihissalam melahirkan beliau di sebuah gua yang tersembunyi dan menyusuinya di sana selama beberapa tahun secara sembunyi-sembunyi. Kemudian beliau membawanya pulang ke rumahnya. Ayah beliau bernama Azar, yang merupakan seorang seniman yang ahli membuat patung. Beliau juga masih keturunan dari Sam bin Nuh, yang merupakan anak dari Nabi Nuh alaihissalam. Sedangkan ibunda Nabi Ibrahim alaihissalam bernama Layutsa, yakni seorang wanita yang menyembunyikan keimanannya. Sesaat Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan, wajah mungilnya itu memancarkan cahaya tepat pada keningnya. Di saat itu pula, keanehan-keanehan mulai terjadi di sekitar gua, tempat ibunya bersama Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal. Balkon gedung Namrud ambruk, berhala yang mulai kokoh berdiri tiba-tiba berjatuhan, dan mahkota Namrud juga ikut jatuh dari kepalanya. Karena kejadian itu, Ibu Ibrahim menutup pintu gua untuk melindunginya, supaya tidak sampai ditemukan oleh orang-orang yang berniat jahat. Setelah 1 minggu di gua, Ibrahim meminum susu dari ibu jarinya, sedangkan pada jari yang lain, ia mendapatkan madu dan keju. Tidak seperti anak pada umumnya, Ibrahim tumbuh begitu cepat, di mana Nabi Ibrahim baru keluar dari gua ketika berusia 12 tahun. Setelah keluar dari gua, Ibrahim berusaha mencari Tuhannya dengan berbagai cara. Ia melihat matahari terbit
gunung, laut, dan sebagainya. Di tengah-tengah pencariannya, Ibrahim menemukan fakta bahwa yang ia anggap besar tidak bertahan lama. Dan pada saat itu muncul anggapan jika ada yang lebih berkuasa. Dalam Al-Quran disebutkan, sesungguhnya jika Tuhan tidak memberikan petunjuk, maka aku termasuk orang yang sesat. Kini Ibrahim menyadari, Tuhan yang ia cari selama ini ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta bersifat fana dan berubah-ubah. Beliau juga menyadari bahwa Tuhan adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Melihat ayahnya menyembah patung sebagai Tuhannya, Ibrahim pun mulai memberikan dakwah pertamanya kepada ayahnya. Dengan suara lemah lembut beliau menegaskan kepada ayahnya untuk meninggalkan patung-patung berhala yang tidak dapat mendengar, melihat, dan memberi pertolongan sedikit pun. Berharap ayahnya mau menurutinya, Ibrahim malah mendengar ayahnya menolak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ingin mengancam akan merajamnya. Ibrahim yang bersedih pun memutuskan untuk menjauh dari ayahnya. Setelah itu Ibrahim mendatangi kaumnya, yaitu masyarakat di Bait al-Maqdis. Ibrahim menyeru kaumnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan berhala itu. Tak hanya itu, Ibrahim juga memberitahu bahwa patung-patung berhala yang mereka sembah tidak mampu memberi rezeki pada mereka. Di tengah-tengah berdakwah, ada banyak halangan dan rintangan yang harus dihadapinya. Beliau mendapatkan penolakan dari kaumnya sendiri, sehingga tetap menyembah patung. Menganggap kepercayaan turun-temurun lebih kuat daripada ajaran Ibrahim alaihissalam. Meskipun terus mendapatkan penolakan, Ibrahim tetap menyebarkan ajaran tauhid, yakni mengesahkan Allah kepada masyarakat. Usaha Ibrahim mulai membuahkan hasil seiring berjalannya waktu. Mulai berdatangan satu persatu orang menyatakan keimanannya, dan sebagian datang dengan cara sembunyi-sembunyi karena takut. Kisah Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Seperti tahun-tahun sebelumnya, saat ini kaum Ibrahim melaksanakan perayaan tahunan yang dilaksanakan di pinggiran kota. Ayah Ibrahim, yaitu Azar, meminta Ibrahim ikut meramaikan. Namun, Ibrahim berpura-pura bahwa dirinya sedang sakit. Saat suasana sepi, Ibrahim pergi ke kuil pemujaan tempat berhala-berhala sesembahan. Di sana, terdapat sesajian yang disuguhkan untuk berhala-berhala. Ibrahim mendekati berhala-berhala tersebut dan bertanya pada mereka sebagai sindiran. "Mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab?" Setelah Ibrahim menghancurkan semua berhala-berhala dengan kapak kecuali berhala yang besar, kapaknya itu ditancapkan di salah satu bahu patung besar tersebut untuk memberi kesan bahwa patung induk cemburu. Saat Raja Namrud tiba di wilayahnya, kerusakan patung berhala sampai ke telinga Raja Namrud. Saat itu ia marah besar dan mencari tahu siapa dalang dari kerusakan berhala-berhalanya. Salah satu pengikutnya yang melihat aksi Nabi Ibrahim, ia pun memberitahu kepada Raja Namrud bahwa Nabi Ibrahim pelaku kerusakan berhala tersebut. Raja Namrud yang marah menyuruh pengikutnya membawa Nabi Ibrahim untuk datang menghadapnya. Pada saat Nabi Ibrahim menghadap ke Raja Namrud, terjadilah percakapan. "Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap tuan-tuan kami, Ibrahim?" Ibrahim membalas, "Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya.
maka tanyakanlah kepada berhala itu jika dia dapat berbicara." Raja Namrud membalas, "Engkau, Ibrahim, pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara." Ibrahim membalas, "Mengapa kamu menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak mendatangkan mudarat kepada kamu? Celakalah kamu dan yang kamu sembah selain Allah. Tidakkah kamu mengerti?" Sungguh cerdiknya Nabi Ibrahim menjawab segala pertanyaan dari Raja Namrud, sembari menunjukkan kepada sebagian besar pengikutnya. Akhirnya mereka tersadar bahwa Tuhan yang selama ini mereka sembah tidak dapat bergerak, melihat, hanya diam semata. Raja Namrud yang dendam dan kesal kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ia memerintahkan tentaranya untuk menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pun dipenjara selama 1 tahun tanpa diberi makan dan minum. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus malaikat untuk memberi Ibrahim makan dan minum agar tetap hidup. Melihat Nabi Ibrahim masih bertahan di dalam penjara tanpa makan dan minum, kemudian diusulkan kepada Raja Namrud bahwa Ibrahim harus dibakar hidup-hidup di hadapan khalayak agar para penduduk dapat mempercayai Raja Namrud. Para penduduk segera mengumpulkan kayu bakar dari segala penjuru selama berhari-hari. Kemudian, mereka menggali lubang yang sangat besar sebagai tempat kayu-kayu tersebut dinyalakan. Setelah lubang tergali, Nabi Ibrahim diikat di kayu besar dengan tali yang sangat kuat. Api menyala sangat besar dan tidak ada yang bisa mendekat. Nabi Ibrahim pun dilempar ke dalam kobaran api yang sangat besar. Saat dilempar, Ibrahim mengucapkan, "Cukuplah Allah sebagai pelindung kami." Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perintah, "Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Kobaran api tersebut hanya membakar ikatan Ibrahim, tapi tidak tubuh dan pakaiannya. Api yang terus menyala begitu lama membuat orang-orang kafir mengira bahwa api itu tidak pernah padam. Ketika api itu padam, mereka dibuat terkejut melihat Nabi Ibrahim keluar dari kubangan api dalam keadaan selamat. Wajah-wajah kaum kafir yang terus menyaksikan kobaran api menjadi hitam, terkena asap api. Sementara wajah Nabi Ibrahim alaihissalam berseri-seri dan tampak diliputi cahaya terang. Bahkan, Nabi Ibrahim yang keluar dari api bagaikan keluar dari taman. Orang-orang kafir pun berteriak keheranan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi." Quran Surat Al-Anbiya ayat 70. Setelah terbebas, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap melanjutkan dakwahnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim berusaha menyadarkan dengan berbagai cara. Mereka malah marah kepada beliau dan mengusirnya. Tiada yang beriman bersamanya kecuali seorang perempuan dan seorang lelaki. Perempuan itu bernama Sarah, yang kemudian menjadi istrinya. Sedangkan laki-laki itu adalah Lut. Ketika Nabi Ibrahim mengetahui di negeri itu tidak ada yang beriman, ia memutuskan untuk berhijrah. Namun, sebelum berhijrah, ia mengajak ayahnya beriman. Mengetahui jika ayahnya adalah musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan beriman, Nabi Ibrahim alaihissalam memutuskan hubungannya dengan ayahnya. Beliau mulai hijrah ke kota Aur dan ke kota Haran. Kemudian beliau pergi ke Palestina bersama Sarah dan Lut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Maka Lut membenarkan kenabiannya, dan berkatalah Ibrahim, "Sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana." Quran Surat Al-Ankabut ayat 26. Nabi Ibrahim pergi ke Mesir. Selama perjalanan beliau mengajak umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim juga membantu orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang lemah. Di sana, Raja Mesir memerintahkan untuk membawa Sarah, istri Nabi Ibrahim, ke istananya. Saat mendengar dari para punggawanya mengenai kecantikan Sarah. Saat utusan raja tiba dan menanyai mengenai Sarah, Ibrahim menjawab bahwa dia adalah saudarinya. Setelah Sarah dibawa ke istana, raja berusaha menyentuh Sarah, tetapi tangannya menjadi lumpuh. Raja memohon agar Sarah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembuhkannya, dan Sarah melakukannya. Setelah tangannya pulih, raja kembali mengulangi perbuatannya. Dia pun mengalami kelumpuhan lebih berat. Raja kembali meminta Sarah mendoakannya dan berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Raja memerintahkan agar Sarah dipulangkan kepada Ibrahim. Sarah juga diberi budak perempuan bernama Hajar sebagai hadiah. Kelahiran Nabi Ismail alaihissalam. Sekian lama berumah tangga, Sarah tak kunjung memiliki keturunan. Sarah yang yakin tidak bisa memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia menyuruh Hajar menjadi istri kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah menjadi istri kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, Hajar mengandung. Ia pun merasa lebih mulia dari Sarah. Hal itu membuat Sarah marah, sehingga memberikan hukuman kepada Hajar. Hajar kemudian melarikan diri, tetapi dia didatangi malaikat yang menyuruhnya untuk kembali, sembari berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbanyak keturunan mereka sampai tak terhitung. Malaikat juga menyuruh untuk memberikan nama anaknya nanti dengan nama Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Ismail. Suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi dan ia berkata kepada putranya Ismail, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Nabi Ismail alaihissalam menyanggupi hal itu dengan menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan menyembelih putranya sambil memandang wajah Nabi Ismail, Allah menunjukkan kembali kekuasaannya. Seketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan putranya dengan domba besar sebagai tebusan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menyembelih Nabi Ismail, melainkan menyembelih seekor domba. Peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai hari raya oleh kaum muslim, yaitu hari raya yang mengingatkan kepada kita tentang Nabi Ibrahim dan Ismail.
Saat itu Ibrahim sedang mencari Tuhannya.